Kehadiran gamelan dalam ritual-ritual sebagai sarana komunikasi simbolik antara manusia, alam, dan spiritual. Halo warga bumi, kembali lagi bersama saya Windri di channel Suara Bumi, Suara Budaya dan Ekonomi. Pada episode kali ini kita akan membahas gamelan. Yang konon katanya gamelan bukan cuma musik, tapi dia memberikan kode antara bumi dan langit. Menurut Rahayu Supanggah, bahwa gamelan merupakan dialog antara dunia fisik dan metafisik, dan suara menjadi jembatannya. Saya tidak tahu bahwa apakah kawan-kawan ketika sekolah dulu, di sekolahnya apakah ada gamelan, ataukah kawan-kawan pernah memainkan gamelan, atau hanya melihat di buku atau di video-video YouTube. Tapi mudah-mudahan di episode ini minimal kita bisa berdiskusi tentang bagaimana gamelan tidak hanya sekedar berbicara tentang alat musik, tapi dia mampu untuk menjadi sebuah simbolisme yang memang memiliki nilai-nilai makna-makna yang mampu untuk kita pelajari. Ketika dulu saya sekolah di sekolah milik pemerintah, saya belajar tentang berbagai macam gamelan dari daerah-daerah, seperti ada gamelan Minang, gamelan Cirebon, gamelan Bali, gamelan Jawa, gamelan Sunda, dan tentu gamelan-gamelan tersebut bisa dan mampu untuk mencerminkan nilai-nilai atau karakteristik dari masyarakat di mana gamelan itu berasal. Tapi pada episode kali ini sudah kita tahu bahwa akan ada kemungkinan channel ini lebih banyak mempertanyakan sesuatu, mungkin akan sedikit memberikan jawaban-jawaban. Dan pada episode ini kita akan berdiskusi tentang gamelan sekaten yang berada di Yogyakarta. Dalam budaya Jawa khususnya, bahwa gamelan ini memberikan makna-makna simbolik di dalam kegiatan-kegiatan ritual, memiliki peran yang sangat sentral dalam upacara-upacara adat. Kehadiran gamelan dalam ritual-ritual itu mencerminkan bahwa memang gamelan hadir dalam laku-laku sebagai sarana komunikasi simbolik antara manusia, alam, dan spiritual. Gamelan sekaten adalah bentuk gamelan tradisional yang memiliki fungsi dan makna khusus dalam konteks budaya Jawa, khususnya di Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Berbeda dari gamelan pada umumnya, gamelan sekaten digunakan secara eksklusif, khususnya misalkan dalam kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad. Dari segi ilmiah, gamelan sekaten dapat dikaji dari berbagai macam disiplin ilmu, misalkan ilmu-ilmu etnomusikologi, kemudian ilmu antropologi budaya, ilmu sejarah, ataupun bahkan sampai pada ilmuwan tentang akustika. Tradisi sekaten diyakini dimulai pada saat masa Kerajaan Demak sebagai media dakwah para wali. Gamelan dimainkan di halaman masjid dan kemudian masyarakat tertarik untuk datang dan hadir mendengarkan ajaran Islam yang disampaikan dalam kegiatan tersebut. Kata sekaten diyakini berasal dari kata syahadatain atau bisa diartikan syahadat yang menegaskan akar religius dari tradisi ini. Menurut Suhu Panggah, pada tulisannya yang diterbitkan tahun 2023, bahwa gamelan sekaten yang di Yogyakarta dan saat ini hanya dimainkan dua set, yaitu Kiai Guntur Madu dan Kiai Nogowilogo dari Keraton Yogyakarta, dan Kiai Guntur Madu dan Kiai Guntur Sari dari Keraton Surakarta. Menurut ilmu yang mempelajari musik dalam konteks budaya, gamelan sekaten tidak hanya berbicara tentang musik, tapi bagaimana dia mampu memperlihatkan atau mampu untuk bisa dipelajari sebagai ekspresi nilai-nilai sosial, spiritual, dan kosmologis. Atau jika dikaitkan dengan ilmu antropologi budaya, bahwa gamelan sekaten juga bisa dipandang sebagai sebuah sistem kepercayaan dan simbol budaya. Ritual sekaten merupakan bentuk akulturasi dari Islam dan budaya Jawa. Artinya, gamelan sekaten memiliki dimensi yang banyak. Kita bisa lihat dari dimensi musikal, kemudian dari dimensi religius, dimensi simbolik, yang menjadi contoh nyata bagaimana budaya Islam dan Jawa menyatu dalam praktik budaya. Pelestarian gamelan sekaten
itu bukan hanya dari sisi artistik, tapi juga sebagai warisan spiritual dan identitas budaya bangsa. Memang ada beberapa persoalan yang dihadapi gamelan sekaten dalam konteks budaya, sosial, dan pendidikan di Indonesia, khususnya di Yogyakarta dan Surakarta. Misalkan bisa kita telusuri pada masa COVID sekitar tahun 2020 sampai 2023 bahwa beberapa kali ditiadakan atau dibatasi termasuk tidak ditampilkannya gamelan sekaten di depan umum. Walaupun tradisi tetap diadakan secara internal, tertutup, tanpa keterlibatan publik. Ya tentu saja dampaknya menjadikan putusnya rutinitas budaya tahunan, berkurangnya eksposur masyarakat terhadap gamelan sekaten, kemudian keseriusan di kalangan seniman dan masyarakat budaya tentang hilangnya tradisi gamelan sekaten. Contohnya juga di tahun 2023, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta itu secara resmi meniadakan pagelaran gamelan sekaten dengan alasan ketertiban umum dan keamanan karena pasar malam sekaten yang dianggap terlalu lama. Tapi tentu saja saya percaya bahwa sampai saat ini pemerintah dan keraton berupaya mencari formula atau format baru yang lebih tertib dan relevan tanpa menghilangkan esensinya tradisi menampilkan gamelan sekaten. Belum lagi konflik antara nilai sakral dan penyelenggaraan hiburan massal. Masalahnya gamelan berada dalam sebuah persimpangan antara fungsi sakral, spiritual, dan fungsi profan, hiburan. Pemerintah kadang-kadang terjebak lebih menekankan aspek pariwisata, sementara keraton menjaga kesakralannya. Misalkan beberapa situasi tersebut berdampak pada perubahan makna gamelan dari medium dakwah ke atraksi wisata, sehingga terjadi ketegangan antara pelestarian budaya dan kepentingan ekonomi dan pariwisata. Tentu contohnya adalah pasar malam perayaan sekaten, seringkali lebih ramai daripada prosesi gamelan sekaten itu sendiri. Belum lagi minimnya generasi muda yang memainkan gamelan sekaten. Masalahnya akhirnya akan menghambat regenerasi, kemudian tradisi bisa saja terputus jika tidak segera diwariskan. Belum lagi faktanya tidak banyak sekolah atau sanggar-sanggar yang memang mengajarkan laras salendro sekaten dan tabuhan gamelan khusus sekaten. Dokumentasi dan digitalisasi menjadi penting bahwa masyarakat-masyarakat umum ataupun para peneliti mampu mengakses informasi secara utuh dan menyeluruh, sehingga tidak terjadi informasi-informasi yang simpang siur. Namun beberapa peneliti menyampaikan hal lain bahwa ritual-ritual seperti sekaten dan gamelan sekaten adalah contoh yang konkret dari Islam bahwa bagaimana Islam yang dibungkus dalam kerangka simbolik budaya Jawa. Beberapa peneliti menyampaikan juga bahwa ritual sekaten bukan sekedar tradisi budaya, melainkan ekspresi dari bentuk Islam yang bersifat kosmologis dan mistik dengan keraton sebagai pusat spiritual. Dalam hal ini, gamelan sekaten berfungsi juga sebagai simbol Islamisasi Jawa melalui pendekatan estetika dan ritual. Menurut Mulder, gamelan sekaten menjadi media simbolik yang mempertemukan Islam dengan tradisi keraton dan spiritualitas Jawa. Praktek semacam itu menunjukkan bahwa agama sebagai fenomena budaya, bukan sekedar sistem teologis. Beberapa persoalan-persoalan yang tadi disampaikan memerlukan solusi-solusi yang konkret bahwa bagaimana sempat terjadi penundaan-penundaan acara, kemudian konflik antara bagaimana gamelan sekaten sebagai sesuatu yang bersifat sakral ditampilkan sebagai sebuah hiburan. Ya, tentu saja bahwa yang tadi saya sampaikan hanya gambaran secara umum tentang bagaimana gamelan dan sekaten dia memiliki fungsi yang multidimensional dan tentu harapannya akan ada diskusi-diskusi yang menarik di kolom komentar. Mungkin ada hal-hal yang memang keliru ketika saya sampaikan atau ada pendapat-pendapat lain dari kawan-kawan. Saya sangat terbuka untuk berdiskusi karena tentu saja bahwa Suara Bumi akan terus membuka ruang-ruang diskusi, mempertanyakan kembali, memahami kembali budaya dan ekonomi di Indonesia sehingga lahir gagasan-gagasan baru yang mampu menjadi arah untuk berpikir dan bertindak tentu saja untuk hari ini dan di masa yang akan datang. Terima kasih atas waktunya. Jika kawan-kawan menyukai konten-konten seperti ini, kawan-kawan bisa share dan like. Tentu jika tidak ingin ketinggalan, tentu kawan-kawan bisa subscribe channel ini. Terima kasih atas waktunya. Suara Bumi dari kami untuk negeri. Terima kasih.